Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Jaya Pramadani dengan NIM lahir 2007. Jadi dari kelas Sistem Operasi B. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil remedi UTS Sistem Operasi. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Untuk soal pertama yaitu navigasi dasar dan manajemen direktori. Yang bagian A ya, buat direktori kerja bernama UTS di home direktori Anda, kemudian masuk ke dalam direktori tersebut. Kemudian di dalam direktur UTS buat struktur folder seperti berikut. UTS, ada data, logs, dan config. Nah, jadi pertama, saya membuat direktori baru dengan perintah mkdir atau make directory dengan nama UTS. Kemudian saya masuk ke direktori UTS dengan perintah cd UTS. Nah, saya sudah berada di direktori UTS. Di sini saya membuat folder yang bernama data, logs, dan config dengan cara yang sama yaitu mengketik satu make directory. Kemudian saya cek dengan perintah ls yang sudah dapat di dalam directory UTS folder config data dan logs. Lanjut ke yang nomor kedua, operasi file. Jadi perintah soal yang pertama di dalam folder data buat 3 file kosong bernama data1.txt, data2.txt, dan data3.txt. Jadi saya masuk ke folder data dengan perintah cd data dan menggunakan perintah touch yang digunakan untuk membuat file baru yang bernama data1.txt, data2.txt, dan data3.txt. Perintahnya adalah touch data 1.txt, data2.txt, dan data3.txt. Kemudian soal 2b, pindahkan data 1.txt ke folder logs. Jadi untuk memindahkan data 1 ke folder logs, di sini saya menggunakan perintah mv yang gunanya untuk memindahkan data 1.txt dari folder data ke folder logs. Dengan perintahnya itu mv data slash data 1.txt kemudian folder logs slash. Kemudian saya masuk ke folder logs dan mengecek dengan perintah ls dan sudah masuk. Dalamnya ada data 1.txt. Dan soal 2c, salin data 2.txt ke folder config dan ubah nama salinan menjadi conf backup.sh. Jadi untuk menyalin data 2.txt, saya menggunakan perintah cp. Cp ini adalah perintah untuk menyalin dan mengganti nama file jadi seperti yang dibahas soalnya yaitu menjadi conf underscore backup.sh. Jadi di sini pertama saya menggunakan perintah cp, kemudian data slash data2.txt, kemudian folder config slash nama baru dari data.txt menjadi conf underscore backup.sh. Kemudian saya masuk ke directory config, folder config, directory, kemudian saya cek ls dan sudah ada di dalamnya itu file conf underscore backup.sh. Kecuali yang 2D, delete file data.txt dengan menggunakan perintah cli. Perintah delete di sini, saya menggunakan perintah rm yang fungsinya adalah menghapus data.txt di folder data. Jadi caranya saya berada di folder UTS, kemudian menghentikan perintah rm data slash data2.txt. Kemudian saya masuk ke directory folder data
Kemudian saya cek nomor LS dan sudah tidak ada data 2.txt, hanya ada data 3.txt. Lanjut ke nomor 3, file editing dan output. Untuk soal 3A, gunakan text editor untuk menulis kalimat echo. Ini adalah file config.ts ke dalam file conf unsur update text. Kemudian gunakan redirection untuk menulis kalimat ini adalah file data2.txt. Disimpan pada file data2.txt. Tampilkan isi file conf underscore backup.sh dan data2.txt menggunakan perintah clr. Tambahkan teks baris tambahan akhir file data2.txt tersebut menggunakan redirection. Tampilkan baris teks terakhir dari data.txt. Jadi di sini pertama saya menggunakan perintah echo yang khusus untuk menuliskan teks ke output file. Kemudian redirection operator untuk menyimpan isi file atau membuat baru. Hasilnya adalah file conf underscore backup.sh berisi perintah shell echo. Ini adalah file konfigurasi UTS dan juga menggunakan perintah echo lagi yang berisi baris tambahan dan dalam data2.txt. Setelah itu saya menggunakan perintah file n1 data slash data2.txt yang fungsinya untuk menampilkan satu baris terakhir dari file nama file. Nah, jadi pertama saya masuk ke modul TS dan mengetikkan echo. Ini adalah file konfigurasi TS. Kemudian ada perintah ini arah kanan dan dimasukkan dalam config slash nama file conf answer backup. Kemudian kembali menuliskan perintah echo. Ini adalah file data2.txt dan data slash data2.txt. Setelah itu mengeceknya dengan perintah cat config slash conf underscore backup.sh. Nah, sudah keluar, ini adalah file konfigurasi UTS. Kemudian perintah cat lagi data slash data2.txt dan sudah muncul, ini adalah file data2.txt. Kemudian perintah itu kembali isi baris tambahan. Perintah ini perintah kanan 2 kali, kemudian data slash data2.txt. Kemudian untuk memunculkan melihat di sini menggunakan perintah tile n1 data slash data2.txt yang sudah keluar baris tambahan. Lanjut ke nomor 4, file editing dan output. Pertama, tampilkan hard access semua file di direktori TS dan subdirektorinya. Jadi kita menggunakan perintah ls lr. Terus mengambilkan isi folder secara rekursif dan dalam format detail, termasuk hard access file. Nah, jadi saya ketika perintah ls lr keluar semua hard access file semua direktori TS dan subdirektorinya. Kemudian soal 4B dan C, ubah izin file data2.txt menjadi hanya dapat dibaca dan ditulis oleh pemilik dan user lain. Ubah kepemilikan file data2.txt ke user root dan grup root. Kemudian kembalikan lagi hak kepemilikan ke user kalian. Ini saya menggunakan perintah chmod untuk hak akses file 622. Owner dapat read dan write, user lain hanya write. Kemudian perintah chown ubah pemilik dan grup file. Dan sudo dijalankan dengan hak akses super user, mengubah pemilik file menjadi root, mengembalikan ke bangunan user sendiri, atau username diganti dengan nama user Anda. Jadi pertama saya menggunakan perintah chmod 64 data sesudahTXT. Kemudian perintah sudo chown root dua root data slash data2.txt. Nantinya akan disuruh untuk memasukkan password. Itu kemudian angka terakhir saya menggunakan sudo chown $user $user data slash data2.txt. Dan untuk ubah hak akses conf backup.sh
dan kemudian mencoba eksekusi. Jadi saya menggunakan perintah chmod x config plus conf underscore backup shell. Kemudian git slash config slash conf underscore backup shell. Intinya jadi di sini perintahnya adalah chmod x memberikan izin eksekusi dan titik slash untuk menjalankan file sebagai script atau program. Kemudian operator. Soal kelima, operator 5, soal 5A tampilkan isi file F. Surat update saya kemudian tambahkan ke data 2.txt. Di sini saya menggunakan perintah get config slash conf underscore update saya dan arah kanan 2 kali data slash data 2.txt. Kemudian saya masuk ke cd data terlebih dahulu sih. Jadi kemudian membaca atau menampilkan file yang perintah get dari 2.txt dan keluarlah isinya, yaitu ini adalah file data 2.txt garis tambahan dan ini adalah file konfigurasi UPS. Dan soal 5B dan C, gunakan dua perintah bebas yang menggunakan operator OR di dalamnya. Tampilkan jumlah total kata di data 2.txt dan tampilkan data 2.txt menggunakan operator N. Di sini operator OR menjalankan perintah kedua jika yang pertama gagal. Jika folder test dir sudah ada, maka akan muncul pesan gagal. WC memory atau word count menghitung jumlah kata dalam file dan simbol dan operator N perintah kedua dijalankan hanya jika yang pertama berhasil. Jadi di sini pertama saya membuat directory testdir simbol ini kemudian itu gagal buat folder mungkin sudah ada. Dan untuk memunculkan jumlah total kata dan isinya, saya menggunakan perintah wc mini atau word count data slash data 2.txt kemudian simbol dan cat data slash data 2.txt. Nah, jadi muncul ada 11 jumlah total kata dan isi filenya. Ya, seperti itu. Kita ke yang nomor 6, pencarian dan link. Nah, soal 6A, cari semua file yang berakhiran .txt dengan .ts. Jadi sini saya menggunakan perintah ls slash garis grep backslash .txt dengan kemudian menggunakan perintah file ini simbol diulang plus slash uts tip f name bintang berarti adalah maksudnya semua file yang beralihan .txt. Nah, setelah saya ketikkan perintah ini muncullah semua file yang beralihan .txt. Perintah ini akan mencari secara rekursif dan directory UTS dan semua subdirektorinya. Untuk menemukan semua file yang berakhiran .txt, hasilnya akan menampilkan jalur lengkap dari setiap file yang ditemukan yang memenuhi kriteria tersebut. Dan soal 6BC, buat simbolik link ke file data 3.txt dan beri nama shortcut underscore data 3. Buktikan bahwa simbol link dari file data 3.txt telah dibuat. Itu saya menggunakan perintah lns di mana lns Anda membuat simbol link shortcut underscore data 3 shortcut yang menunjukkan ke file data 3.txt menampilkan simbolik link dan ke mana file tersebut menunjuk. Jadi saya menggunakan perintah lns data slash data 3.txt dan shortcut slash data 3 dan untuk memunculkannya menggunakan perintah lsml shortcut underscore data 3 dan muncullah data 3 shortcut underscore data 3. Kemudian ke soal yang terakhir compress file.
Yang pertama buat arsip yang berisiannya data2.txt dan buat arsip UTS, arsip.zip dan directory UTS, hapus directory UTS, CLI, kemudian ekstrak arsip UTS, arsip.zip. Pertama, saya menggunakan perintah zip data 2.zip dan data slash data 2.txt. Yang sudah berhasil. Maka berikutnya menggunakan perintah zip uts arsip.zip UTS. Nah, ini berarti kan menggunakan sudah berhasil. Kemudian saya menghapus directory UTS dengan menggunakan perintah rm slash UTS. Jadi dari perintah semua ini zip membuat arsip dan zip. Arsip data.zip hanya berisi dari 2.txt. Kemudian R recursive menyertakan semua isi folder, mengarsipkan seluruh direktori UTS menjadi UTS arsip.zip dan rmnr hapus direktori dan semua isinya. Kemudian saya mengekstrak arsip UTS arsip.zip kembali menjadi folder UTS. Nah, jadi mungkin sekian penjelasan dari UTS sistem operasi yang bisa saya sampaikan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.